Pertama saya akan menyampaikan dua teori cara pengelasan plat ya. Plat tipis, tebel, tipis sama tipis, tebel sama tebel, tebel sama tipis akan saya praktekkan di sini untuk yang masih pemula. Ini akan saya kasih contoh ya, saya kasih pembelajaran cara pengelasan, yaitu kita harus mengenal, pertama-tama kita harus teori dulu. Teori yang kedua yaitu teknik dasar, yang ketiga kita bisa praktekkan. Untuk pengelasan plat yang tipis dengan tipis ini harus posisi kawat las ini harus 50-50, itu harus di tengah-tengah persis, harus baginya sama di tengah-tengah persis. Kalau tipis sama tipis, kalau tebel sama tebel juga 50-50 di tengah-tengah persis, tapi ditekan full ya, ditekan full. Kalau yang tipis sama tipis itu posisinya 50-50 sama di tengah-tengah persis, tapi ngelasnya harus putus-putus. Kalau full ditekan pasti akan bolong, akan berlubang. Nah, untuk ngelas yang tebel harus ditekan full. Nah, cara pengelasan plat ini yang tipis ya, posisinya begini, tidak jejak ini nggak bisa, kalau gini nggak bisa, apalagi pokoknya pasnya itu harus gini. Nah, ini sekitar 35 derajat ya. Ini ngelasnya harus putus-putus karena platnya tipis. Kalau platnya tebel, kita tekan 50-50, posisinya ditekan full, harus gerakannya halus. Kalau yang untuk tipis sama tebel itu posisi kawat las itu 1/4 PS seperempat ya, jadi nggak di tengah-tengah persis, harus ditekan lebih ke arah yang tebal. Kalau nanti di tengah-tengah pasti yang tipis kalah, yang tipis bolong. Kita harus menekan supaya las-lasan itu bisa matang, yang tebel itu bisa matang, jadi kita tekan ke arah yang lebih banyak yang tebal ya. 75/25 ukurannya. Selain itu harus langsung kita praktekkan, posisinya juga harus miringnya sekitar 35 derajat gitu. Kalau posisinya ini plat, posisinya miring, nah, miring gini, nah ini posisinya harus mengikuti, piringkan mengikuti. Nah, seandainya ini plat posisi berdiri, ngelasnya itu harus dari bawah. Saya ulangi lagi ya, kalau plat ini ngelasnya posisi berdiri, jadi ini saya contohkan berdiri ini, nah itu ngelasnya harus sambungan itu harus dari bawah. Kalau dari atas itu pasti kotorannya itu pasti akan mengejar, atau pokoknya tidak bisa ngoyak sama ini, sama kawatnya ini, pokoknya tidak bisa, itu nutup terus mengejar itu. Yang pokoknya yang pas itu dari bawah ya, yang benar dari bawah. Nah, itu sambil praktekkan sendiri karena saya sudah sering kali kalau dari atas itu sulit, pokoknya tidak bisa, itu banyak kotorannya yang numpuk, itu akhirnya tidak bisa, harus dari bawah ya. Dari bawah. Nah, kalau dari pengelasan dari bawah plat itu caranya itu ngambang putus-putus sambil miring, pokoknya posisinya kawat lasnya itu miring, tidak jejeg, ini tidak bisa.
Kalau orangnya agak jauh biar enggak kena cipratannya itu ya. Ini bisa saya praktekkan langsung untuk pengelasan yang tipis sama tipis. Begini caranya, bisa diperhatikan ya. Itu kalau ngelas tipis sama tipis. Kalau ini tebel sama tebel, kita harus tekan full sama gerakannya halus ditekan, dengan sambil ditekan itu dengan kita harus dengan perasaan ya. Selain kita mengamati, kita harus langsung praktek, bisa merasakan gimana caranya bisa halus ya, langsung praktek ya, bisa mempraktekkan sambil itu menggunakan perasaan ya. Kalau tebel sama tebel itu harus ditekan, posisinya miring segini. Nah terus, nah kemudian kalau ngelas seperti plat tebel sama tebel itu harus diberi jarak kira-kira ya 2 mili. Jangan digantungkan rapat, jangan, itu nanti nggak bisa keisi ya, kekuatannya kurang, nempelnya itu cuma di luarnya saja. Kalau diberi celah 2 mili itu selain las di luar itu bisa masuk, lubangnya bisa ketutup semua. Itu intinya bisa lebih kuat, bisa lebih sempurna ya dalam pengelasan. Makanya kalau orang tahu tentang itu, asal ngelas ya bisa kuat, tapi akan lebih kuat jika itu dikasih selah ya, dikasih selah minimal itu 2 mili. Kalau untuk kekuatan plat yang lebih tebal ya 3 mili bisa ya, untuk sesuai kebutuhan. Kalau ngelasnya terlalu panjang itu harus selahnya mungkin cuma 2 mili, tidak apa-apa. Nah kalau untuk yang tipis, super tipis, itu kita bisa menggunakan umpan. Umpan itu enggak, maksudnya umpan itu ya kita harus pakai alat bantu selain kawat ini. Kita harus menggunakan kawat yang lain untuk bersamaan dengan ngelas ini. Kita bisa gunakan biar bisa meleleh, biar tidak bolong. Ini membantu lelehannya semakin banyak, jadi tidak sempat bolong, ini sudah nutup dulu. Jadi teorinya kalau plat yang tipis kita harus selalu menggunakan umpan. Umpannya kita bisa kawat las itu dipukul-pukul, di obatnya dibuang, atau kawat-kawat yang besi, bukan aluminium, yang besi itu untuk umpan bisa. Untuk yang super tipis misalkan ya 0,8 atau 0,6, biasanya kalau 1 mili udah bisa langsung dilas tanpa umpan, tapi harus masih putus-putus. Kalau yang nggak pakai umpan bisa full itu paling tidak ya 1,6 itu sudah langsung full, itu berani, nggak putus-putus, itu nggak akan bolong. Ya, cara mengelas super tipis begini caranya, saya praktekkan begini caranya. Ini umpannya sambil didorong ya, ketika sudah nyala, sambil kita dorong, kita tekan agar
udah apa ya, meleleh itu biar nggak keburuan bolong, nanti ini didorong dulu sudah nutup. Kita lagi. Apabila dalam pengelasan ini yang pakai umpan super tipis masih belum sempurna, masih ada bolong sedikit-sedikit, itu diulang lagi satu kali lagi untuk biar rajin, bisa diulang satu kali lagi full tapi jangan terlalu ditekan karena posisinya tipis. Jadi cuma untuk biar rapi ya, hasil pengelasan itu rajin. Nah, maka dari itu dan kita bisa membedakan antara yang tipis dengan yang tebal. Yang tebal itu ketika ditekan, ketika ngelas ditekan full gini, itu kotorannya itu akan buka sendiri, itu tandanya lasnya itu benar-benar matang, benar-benar sempurna. Kalau nggak bisa mengelupas sendiri artinya itu kurang matang, kalau mungkin kurang tekanan, kurang nekan ya. Maka ini harus diperhatikan ya. Biasanya kalau penekanan ajek dengan posisi agak miring gini, itu pasti kotorannya akan ngelepas sendiri. Itu benar-benar matang, berarti lalasannya itu udah bagus. Biasanya kalau yang kurang tahu, masih pemula itu kayak gitu belum bisa cara melepas sendiri, itu belum bisa. Nah itu bisa, kita itu bisa kayak gitu sambil praktek sendiri, sambil kita melakukan, itu pasti kita akan menemukan akhirnya bisa seperti ini, bisa seperti itu. Berarti kita sambil praktek terus dan belajar. Kiranya untuk praktek dasar untuk pengelasan plat ini saya cukupkan dulu. Mungkin apabila penyampaian ini kurang detail bisa ditanyakan langsung pada video kami di sini untuk lebih jelasnya, untuk menonton video yang selanjutnya. Kali ini untuk berbagi ilmu ya, saya berterima kasih bisa memberikan ilmu sedikit-sedikit. Dan untuk selanjutnya, untuk teman-teman bisa melihat video yang selanjutnya dalam praktek pengelasan, mungkin seperti pipa, seperti hulu, seperti pembuatan panel, itu macam-macam di bidang las itu banyak macamnya, banyak teknik kerja ya. Ini cuma teknik dasar dulu, cara pengelasan. Kalau dari awal itu kita harus latihan di plat yang tebal, itu bisa melelehkan las itu bagus, halus, kasar, dan bisa bagus nempelnya. Itu harus latihan gitu dulu, bisa nempel, bisa. Setelah itu kita praktekkan langsung, nyambung posisi tipis tebel, tipis sama tebel, tipis sama tipis, posisi berdiri, posisi miring, posisi jungkir. Itu harus semua ada teorinya masing-masing. Kiranya ini saja yang dapat kami sampaikan, pengetahuan tentang pengelasan ini. Kita dapat berjumpa
atau ingin tahu lebih jauh, tonton video yang selanjutnya. Saya tunggu. Oke, mantap. Selamat berlanjutkan.